Rumah itu berdiri di pinggir desa, menyendiri seperti terlupakan waktu. Bangunannya besar, tapi tidak megah. Cat putih di dindingnya telah memudar, mengelupas, menyisakan warna abu-abu kusam seperti bekas luka yang lama tak sembuh. Gentengnya sebagian pecah, sisanya ditumbuhi lumut. Jendela kayunya tinggi-tinggi, tapi sebagian terkunci rapat. Radio. Seakan ingin menyembunyikan sesuatu dari dalam. Di sisi seberang rumah, ada pohon mangga tua yang berbuah lebat. Cabangnya menjulur seperti tangan yang menggapai langit. Begitu melangkah masuk, udara di dalam berubah, lembab, sunyi, aroma kayu basah dan debu lama menyergap. Lantai parket sudah tak rata. Tiap langkah mengeluarkan suara berderit seperti bisikan dari masa lalu. Lorong di tengah rumah gelap. Hanya diterangi cahaya samar dari sela jendela yang retak. Di ujungnya ada pintu tua dengan ukiran hampir pudar. Konon, itu bekas kamar anak perempuan pemilik rumah terdahulu, yang katanya tak pernah benar-benar keluar. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ia menyimpan cerita, luka, dan diam-diam rumah ini memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak akan pernah keluar. Sudah 2 hari mereka tinggal di rumah itu. Tapi malam-malam terasa panjang. Dan pagi pun tak pernah benar-benar terang di sana. Ibu mulai bersikap aneh. Ia sering termenung di dapur, menatap keluar jendela seperti sedang menunggu sesuatu. Kadang, bibirnya komat-kamit seperti sedang berbicara. Padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Nadia menyadari satu hal, langkah kaki itu. Suara yang selalu terdengar tiap tengah malam. Suara langkah dari loteng, padahal tidak ada yang tinggal di atas. Ia sempat bertanya ke ayah. Tapi ayah hanya menjawab singkat, angin atau tikus. Tapi Nadia tahu, itu bukan suara tikus. Suatu malam, radio tua di ruang tamu menyala sendiri. Tidak ada yang menyalakannya. Lagu lama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara perempuan. Lirih dan sedih.
Nadia pun memutuskan menyelidiki. Ia membawa senter kecil, menyusuri lorong rumah yang semakin terasa asing. Ketika sampai di ujung lorong, ia melihat pintu kamar yang biasanya terkunci, kini terbuka. Perlahan, ia dorong pintunya. Ruangan itu kosong, tapi dingin. Di tengah ruangan ada kursi kayu kecil, dan di atasnya tergantung sebuah boneka wol dengan kepala miring dan mata yang menghadap langsung ke arah Nadia. Dari balik cermin tua yang menempel di dinding, Nadia melihat bayangannya sendiri. Tapi saat ia bergerak, bayangan itu tidak ikut bergerak. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Pikiran tentang boneka di kamar kosong, tentang bayangan di cermin, dan suara bisikan "tolong". Semuanya berputar di kepalanya. Ia berjalan ke kamar orang tuanya. Tapi saat hendak mengetuk, ia mendengar suara ibu sedang berbicara pelan, bukan sedang bicara dengan ayah, dan bukan berbicara dengan dirinya sendiri. Nadanya seperti sedang mengaku. Maafkan aku, ini bukan salahmu. Aku cuma ingin... Lalu, Nadia mendengar suara anak kecil tertawa. Tapi itu bukan suara Raka. Radio tua itu menyala lagi. Tapi kali ini bukan lagu, melainkan rekaman lama. Tanggal 17 Juni, pukul 2 pagi. Aku masih mendengar suara langkah dari atas. Dan si kecil bilang dia melihat perempuan di lorong. Nadia menemukan kaset tua di balik laci meja tamu. Suaranya asing, tapi ceritanya terlalu akurat. Seseorang pernah mengalami hal yang sama di rumah ini.
Semua lampu padam. Suara langkah kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya di atas. Langkah itu ada di lorong. Semakin dekat ke arahnya. Putri mundur perlahan. Tapi saat menoleh ke belakang, dia melihat Raka berdiri di ujung lorong. Diam. Dengan mata melotot. Dan berkata, Mereka nggak pernah pergi dari rumah ini, Kak. Karena dulu rumah ini juga milik mereka. setelah kejadian malam itu, Nadia tidak bisa lagi menganggap semuanya hanya mimpi buruk. Ada sesuatu yang nyata dan lama yang tinggal bersama mereka. Besok paginya, ia masuk ke kamar kecil di ujung rumah. Kamar yang katanya sudah lama tak dipakai. Di balik laci meja, berdebu. Ia menemukan sebuah buku catatan. Halaman depannya sudah pudar. Tapi di dalamnya tertulis nama Kathleen. Hari ini, aku kembali dipukuli. Tapi, aku tak bisa pergi. Anakku masih di sini. Dan aku tahu mereka mengintai dari loteng. Mereka tidak suka aku menangis. Buku itu adalah milik seorang perempuan yang dulu tinggal di rumah ini. Tulisannya makin lama makin kacau. Ada bekas air mata di halaman ke-17. Dan bercak merah yang sudah mengering. Nadia membaca semuanya diam-diam. Dan saat sampai ke halaman terakhir, ada satu kalimat yang ia hafal baik-baik. Aku titipkan dia di balik lantai kayu, kamar paling ujung. Jangan biarkan mereka mengambilnya lagi. Sore itu, Nadia menyuruh Raka bermain di luar. Lalu, ia masuk ke kamar yang dimaksud.
menggeser lemari dan mulai mengetuk-ngetuk lantai kayu satu persatu. Satu papan kayu terdengar kosong di bawahnya. Ia congkel pelan dan menemukan sebuah bungkusan kain. Kainnya sudah kusam dan saat dibuka, di dalamnya ada sepatu bayi dan sehelai pita merah. Dan saat itu juga, Nadia sadar yang tinggal di rumah ini bukan hanya luka lama, tapi seseorang yang belum pernah benar-benar pergi. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Bukan karena suara langkah, bukan karena boneka di atas kursi, tapi karena cermin. Di kamarnya sendiri ada sebuah cermin tinggi menempel di lemari tua. Dan malam ini, ia merasa ada yang menatap balik dari sana. Awalnya hanya perasaan. Lalu, ia melihatnya. Bayangan dalam cermin itu tidak menirukan geraknya. Ketika Nadia memiringkan kepala ke kanan, bayangannya tetap lurus. Nadia mendekat, perlahan. Dan saat hanya sejengkal dari cermin, bayangan itu tersenyum padanya. Tapi Nadia tidak sedang tersenyum. Ia langsung mundur. Napasnya tercekat. Tapi ketika ia menoleh ke arah tempat tidur, bayangan itu masih di cermin. Berdiri, menatap, tidak bergerak. Lalu, terdengar suara dari dalam cermin, lirih, rapuh. Aku di sini. Aku di sini. Kenapa kau ambil dia? Nadia berlari keluar kamar. Ia tak berani menengok kembali. Tapi saat tiba di ruang tengah, ibunya sudah berdiri di sana. Dan di belakang ibu berdiri bayangan perempuan berambut panjang, wajahnya samar, tapi matanya tajam menatap Nadia, seolah ia tahu segalanya. Nadia pingsan malam itu. Tapi sebelum gelap, ia sempat melihat satu hal. Bayangan di cermin. Bukan hanya mencerminkan, tapi
menunggu. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi suara-suara aneh dari lorong. Tapi bukan suara langkah. Kali ini, suara bisikan. Nadia. Dia mencoba menutup telinga, tapi suara itu justru makin jelas. Suatu benda jatuh dari loteng. Ia memberanikan diri naik. Langkah kakinya perlahan menaiki tangga kayu tua yang berdebu. Setiap anak tangga berderit nyaring. Di ujung loteng, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berlapis debu dan terkunci. Tapi anehnya, kuncinya ada di sampingnya. Di dalamnya ada beberapa mainan usang. Foto-foto lama dan setumpuk kertas lusuh. Tulisan tangan di atasnya kecil dan rapi. Ditandatangani oleh seseorang bernama Kathleen. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah mendengar aku. Aku pernah tinggal di rumah ini. Tapi aku tak pernah keluar. Tidak pernah benar-benar keluar. Aku pernah punya ibu dan ayah. Tapi mereka mulai berubah. Rumah ini membuat mereka bukan mereka lagi. Mereka bilang aku sakit. Tapi aku tahu siapa yang sebenarnya sakit. Aku tidak gila. Aku cuma tahu kebenaran lebih dulu. Putri membaca surat itu sampai akhir. Dan di baris terakhir, matanya terhenti. Aku masih di sini. Kalau kamu mau bantu aku, bukalah pintu di bawah tangga. Tapi hati-hati, jangan percaya pada suara ibumu. Ia menoleh ke arah pintu. Terdengar suara ibu dari luar. Nak, kamu belum tidur? Ibu boleh masuk? Tapi Putri tak menjawab. Ia menatap surat itu sekali lagi. Hatinya sudah tak yakin lagi. Siapa yang bisa ia percaya di rumah ini? Nadia menunggu sampai suara ibu di balik pintu menghilang. Tapi jantungnya tetap berdetak keras.
Ia tahu malam ini ia harus mencari pintu itu. Pintu di bawah tangga. Rumah itu gelap. Lampu lorong berkedip. Hanya senter kecil di tangannya yang jadi penuntun. Tangga menuju lantai 2 itu sudah tua, tapi di bawahnya ada celah. Seolah menyembunyikan sesuatu. Ia menunduk dan menemukan pegangan besi kecil, pintu rahasia. Ia tarik perlahan dan suara derit kayu itu seperti teriakan panjang. Di bawah sana hanya kegelapan. Tapi Nadia tetap menuruni tangga sempit, langkah demi langkah. Aroma lembab dan tanah basah memenuhi udara, seperti ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Di ujung ruang itu, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, lukisan. Gambar seorang anak perempuan. Rambut dikepang 2. Dan nama di bawahnya, Kathleen. Nadia merinding. Tapi matanya tertuju pada satu hal. Cermin besar di dinding belakang ruangan. Cermin itu berembun. Tapi saat ia mendekat, muncul tulisan kabur dari dalam cermin. Seperti dicoret dari sisi lain kaca. Kamu hampir sampai. Nadia menoleh panik. Tapi ketika ia ingin naik kembali, pintu rahasia itu sudah tertutup rapat. Dan dari dalam cermin muncul sesuatu. Samar, seperti bayangan anak kecil berdiri menatapnya. Tapi kali ini tersenyum.
cermin itu berubah. Bukan hanya bayangan samar, tapi kini wajahnya tak sama lagi. Nadia menatap ke dalam kaca. Tapi bayangan yang menatap balik bukan dirinya. Wajah itu pucat. Mata sayu, mulut menyeringai kecil. Tapi bukan senyum. Lebih seperti peringatan. Kamu tahu siapa aku kan? Nadia mundur. Tapi kakinya gemetar. Ia tahu itu bukan hanya pantulan. Itu seseorang yang ingin keluar. Bayangan itu melangkah maju. Tapi Nadia tetap di tempat. Dan dari kaca itu muncul tangan kecil. Menempel, lalu mengetuk. Tiga ketukan. Seperti yang selalu ia dengar tiap malam. Maafkan aku. Ini bukan salahmu. Aku cuma ingin. Potongan-potongan itu kembali. Semua anehnya terhubung. Boneka di kamar. Lagu dari radio. Langkah dari loteng. Semua bukan kebetulan. Dan saat Nadia hampir jatuh, sebuah suara dari balik cermin berkata, Kalau kamu di sini, siapa yang di atas? Nadia tersentak. Ia mencoba lari. Tapi ruangan itu berubah. Dinding seperti menutup. Tangga hilang. Cermin membesar. Dan saat ia menoleh terakhir kali, wajah yang tersenyum di balik cermin itu adalah dirinya. Tapi berbeda, lebih gelap,
lebih senang, seolah ia telah menggantikan sesuatu. Satu tinggal, satu pergi. Tinggal, satu pergi. Pagi itu, ayah menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik lemari tua. Terkunci rapat, berdebu. Tapi bukan debu biasa, seperti sudah lama tak tersentuh manusia. Di dalamnya, tumpukan kertas usang, potret hitam putih, dan satu amplop yang belum pernah dibuka. Untuk siapapun yang menemukan ini, berhentilah mencari. Rumah ini menyimpan dua jiwa yang tak pernah selesai ceritanya. Di surat itu tertulis nama, Madison, dan di bawahnya tanda tangan seorang anak kecil, Nadia. Tapi bukan tulisan anak mereka. Nadia membaca ulang surat itu berulang-ulang. Ia merasa familiar, seperti pernah menulisnya. Tapi jelas bukan dirinya. Salah satu foto di kotak itu menunjukkan seorang gadis kecil berdiri di depan rumah. Wajahnya kabur, tapi mengenakan baju yang sangat mirip dengan milik Nadia sekarang. Nadia merasa ini bukan rumah baru, tapi rumah yang pernah ia tinggali sebelum ia lahir. Dan saat malam kembali datang, ia mendengar suara perempuan memanggil dari loteng, pelan, memohon, "Nadia, jangan pergi lagi." Ayah mencoba membakar surat itu, tapi kertas itu tak pernah terbakar. Api menolak menyentuhnya. Kini mereka tahu, rumah ini bukan menyimpan rahasia. Rumah ini menyimpan seseorang, dan seseorang itu belum pernah pergi. Malam itu, suara langkah dari atas tak lagi sembunyi. Seperti seseorang berjalan bolak-balik. Tak terburu-buru, tapi juga tak ingin pergi.
ayah akhirnya memutuskan naik tangga kayu tua itu. Gemetar di setiap injakan. Nadia dan ibu menunggu di bawah, saling menggenggam tangan. Tapi jantung mereka seolah ingin ikut naik. Di atas sana hanya gelap, tidak ada lampu, tapi ayah menyenter perlahan satu persatu sudut ruangan, dan saat cahayanya sampai ke ujung, ia membeku. Di pojok ruangan itu ada sosok kecil duduk membelakangi, rambut panjang, kusut seperti sedang menunggu. Ayah menelan ludah. "Siapa kamu?" tanyanya, tapi sosok itu tak menjawab. Perlahan, ia berdiri, membelakangi cahaya, dan mulai melangkah mendekat. Dari bawah, Nadia berteriak, "Jangan buka loteng itu." Ayah turun, tapi suara ayah tak terdengar. Hanya suara dentuman keras, lalu senyap. Ia jatuh dari atas, tak sadarkan diri. Tapi yang membuat Nadia menggigil adalah apa yang dilihatnya saat menengadah ke lubang loteng. Wajah yang mengintip dari atas bukan wajah ayah, tapi wajah yang sama dengan dirinya. Nadia melihat dirinya sendiri tersenyum di loteng itu. Sejak malam itu, pintu loteng terkunci sendiri, tak bisa dibuka, dan suara langkah kini berpindah ke bawah. Dan tiap malam selalu berhenti di depan kamar Nadia. Setelah malam itu, Nadia tak banyak bicara. Ia duduk berjam-jam di depan cermin, menatap kosong, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Ibu akhirnya bicara tentang kamar yang selalu dikunci. Kamar itu dulu disiapkan untuk putri, tapi putri yang lain. Kathleen, anak sulung mereka yang meninggal 7 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Saat itu baru umur 10. Ayah tak pernah mau bicara soal itu. Ibunya menyimpan semua kenangan, tapi rumah itu seolah tak mau melupakan.
Nadia yang sekarang, bukan Kathleen yang dulu. Tapi mengapa semua suara, semua bayangan, semua bisikan hanya datang padanya? Di cermin tua itu muncul dua bayangan, Nadia dan satu lagi lebih kecil tapi mirip. Bayangan itu tersenyum dan berkata pelan, "Akhirnya kamu pulang, adik kecilku." Dalam diam, Nadia menangis. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya sangat berat. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang memang pernah hilang. Malam terakhir, semuanya terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyelinap masuk dari celah pintu dan jendela. Nadia berdiri di depan kamar itu. Kamar yang selalu dikunci, tapi kini terbuka perlahan. Di dalamnya tidak ada furnitur mewah. Hanya sebuah ranjang kecil, boneka wol yang sama, dan dinding yang penuh coretan krayon, gambar-gambar yang hanya bisa dibuat oleh anak kecil. Nadia melangkah masuk. Setiap langkahnya seolah menghapus jarak antara sekarang dan 7 tahun yang hilang. Di ujung kamar berdiri sosok kecil, seorang anak perempuan mengenakan gaun putih, rambut dikepang dua. Ia tersenyum dan di matanya ada kerinduan yang mendalam. Itu bukan bayangan, bukan halusinasi. Itu adalah Kathleen putri yang pertama, kakaknya, atau mungkin dirinya sendiri dari masa lalu. Kamu sudah kembali. Sekarang aku bisa pergi. Dan saat itu juga, Nadia menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya sesuatu yang tertahan selama bertahun-tahun bisa terlepas. Pagi pun datang. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari menembus rumah itu. Hangat, tenang, dan damai. Rumah itu akhirnya terasa seperti rumah, bukan karena bebas dari bayangan, tapi karena luka lama sudah diberi tempat untuk pulang.